Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi niyatis salah. Fasal dalam pembahasan mengenai niat-niat salat. Kemarin kita sempat membahas mengenai rukun-rukun salat. Dan kita coba sedikit bahas beberapa perincian-perincian di antara semua rukun-rukun salat yang berapa jumlahnya? 17. Kali ini musannifnya sendirilah yang akan membahas sedikit mendetailkan pada perincian mengenai beberapa rukun-rukun yang telah kita sebutkan kemarin. Dan beliau memulainya dengan apa? Memulainya dengan niat. Coba kita flashback sedikit. Faslun fi arkanis salah. Ya, arkanus salati 17. Rukun salat ada 17. Yang pertama adalah niat. Maka beliau kali ini akan membahas mengenai niat. Dan sudah kita sepakati bersama kemarin bahwa yang wajib dalam niat itu adalah di dalam hati. Sedangkan melafazkan niat itu hukumnya tidak wajib. Hanya sekedar anjuran di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Yang fungsinya adalah untuk menolong hati agar tahu apa yang harus diniatkan. Sehingga ada banyak salah kaprah di antara masyarakat kita. Mereka terlalu fokus dengan lafaz niat, fokus pada bahasa Arabnya. Sedangkan esensi dari niat yang sedang mereka baca, mereka tidak tahu. Itu yang jadi problem. Kayak, coba saya tanya kamu sekarang. Apa artinya usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala? Apa artinya coba? Nggak tahu kan? Nah, iya, makanya yang paling penting itu adalah yang di dalam hati, bukan apa yang diucapkan. Kalau Anda bisa mengucapkan, sedangkan hati Anda kemana-mana saat sedang berniat sholat, ya di situ letak problem pada sholat Anda nanti. Nah, bahkan andai kata melafazkan niat itu kemudian membawa petaka yang lebih besar seperti was-was dan sebagainya. Sebentar, ini siapa yang mengetuk pintu? Paket. Oh, kelangkong ya? Thank you. Yo, assalamualaikum. Ini saya pesen apa ini? Punya ipar saya ternyata. Sampai mana saya tadi? Sampai mana sih? Bahkan, iya ingat. Bahkan apabila melafazkan niat itu justru membawa malapetaka yang lebih besar, maka meninggalkannya lebih baik. Apa yang maksud dengan malapetaka yang lebih besar? Contohnya, sebagaimana sering kita temukan di sekitar kita, atau mungkin di sekitar saya saja, orang ketika melafazkan niat, justru makin was-was. Usolli. Nah, itu justru meninggalkan melafazkan niat itu jauh lebih baik untuk dia. Fahimtum? Sekarang, kita akan membahas. Oke, kita sudah sepakati tentang tata cara niatnya. Ya. Di dalam hati dianjurkan melalui lafaz. Sekarang pertanyaan muncul. Apa yang harus diniatkan? Apa yang harus diniatkan? Apa yang harus saya bayangkan? Apa yang harus saya inginkan dalam sholat? Apa yang harus saya maksudkan dalam sholat saya? Apa yang harus saya pakemkan, mantapkan di dalam sholat saya? Maka kali ini itulah pendetailan dari sang musannif. Bismillah. An-niyatu 3 darajatin. Adapun niat itu terbagi menjadi 3 level. Ya. Kita akan coba tuliskan untuk memudahkan teman-teman sekalian. Ini level 1. Level 2. Ini level 3. Kita coba bacakan satu-satu. Kita mulai dari level 1. In kanatis salatu fardhan. Apabila salatnya adalah salat fardu. Nah, ini level pertama. Itu salat fardu. Ini yang harus teman-teman perhatikan, yaitu salat fardu. Semua jenis fardu. Ya, fardu kifayah, fardu ain dan sebagainya, ya. Apa yang harus diniatkan bagi orang yang sedang melakukan salat fardu? Wajaba qasdul fi'li, itu yang pertama, wat ta'yin yang kedua, wal fardiyah dan fardiyah. Maka wajib bagi dirinya untuk, saya nggak akan coba terjemahkan sekarang, saya akan terjemahkan nanti di akhir, oke? Karena pendetailan mengenai istilah-istilah ini akan kita bahas di akhir nanti.
Yang pertama adalah wajib bagi dirinya untuk qasdul fi'li. Ini yang pertama. Yang pertama. Wat ta'yinu. Ini yang kedua. Wal fardiyah. Wajib bagi dirinya, bagi orang yang sedang melaksanakan salat fardu, untuk yang pertama adalah qasdul fi'li, kemudian at-ta'yin, kemudian al-fardiyah. Ya. Dan ketiga-tiganya harus terlaksana. Apa yang dimaksud dari ketiga ini? Kita bahas nanti di akhir video. Yang penting teman-teman tahu kalau salat fardu, maka ada 3 hal yang harus dia niatkan dalam salatnya. Yang pertama adalah qasdul fi'li, kemudian yang kedua at-ta'yin, yang ketiga adalah al-fardiyah. Oke. Kemudian yang kedua, level yang kedua, wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin aw dzata sababin wajaba qasdul fi'li wat ta'yin. Andai kata dan apabila salatnya adalah salat nafilah artinya salat sunnah muaqqatatan yang terikat dengan waktu. Apa contohnya salat sunnah yang terikat dengan waktu? Karatibatin seperti salat sunnah rawatib, atau dalam contoh lain salat duha, salat sunnah duha, salat sunnah tarawih, salat sunnah witir, dan semua jenis-jenis salat yang terikat dengan waktu. Apa yang dimaksud dengan salat yang terikat dengan waktu? Teman-teman tidak bisa melaksanakan semua jenis-jenis salat sunnah ini, terserah kalian. Dalam artian, salat sunnahnya terikat pada waktu-waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Contohnya salat sunnah rawatib, ya. Salat sunnah kita sebut salat sunnah ratibahnya zuhur, qabliyah. Apakah bisa dilaksanakan pada waktu asar? Apakah bisa dilaksanakan pada waktu maghrib? Ya tidak bisa dong, hukum asalnya nggak bisa. Atau salat duha, teman-teman laksanakan pada malam hari? Atau salat witir, ya, teman-teman laksanakan di sore hari? Hah? Bisa? Tidak bisa. Semua sudah terikat pada waktunya. Itu yang disebut sebagai salat sunnah nafilah muaqqatah. Atau audzata sababin, atau salat yang terikat dengan penyebab. Salat yang terikat dengan penyebab ini adalah salat sunnah yang tidak bisa teman-teman laksanakan kecuali sebabnya ada. Dan ini tidak terikat dengan waktu. Selama sebabnya itu ada, maka salat sunnah ini bisa dilaksanakan. Seperti apa? Salat tahiyatul masjid. Salat untuk menghormati masjid. Apakah bebas dilakukan kapan saja? Bebas, kapan saja kamu bisa salat sunnah tahiyat masjid. Dengan satu catatan, ada penyebab yang mendahuluinya. Apa? Salat, memasuki masjid. Lalu, salat sunnah yang terikat dengan penyebab atau terikat dengan waktu tadi itu, apa yang harus dia niati? Apa yang diwajibkan bagi dia? Wajaba qasdul fi'li, ini yang pertama. Wat ta'yin, ini yang kedua. Salat fardu, tadi kita sudah sepakat ada 3 kewajiban. Yang pertama qasdul fi'li, yang kedua adalah ta'yin, yang ketiga adalah al-fardiyah. Sedangkan salat sunnah nafilah muaqqatah atau dzat sababin itu hanya 2 saja. Yang pertama adalah qasdul fi'li, yang kedua adalah at-ta'yin. Sekarang kita merujuk ke level ketiga. Wa in kanat nafilatan mutlaqah wajib qasdul fi'li faqat. Apabila salat sunnahnya adalah salat sunnah mutlaqah, salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak ini apa? Salat sunnah yang bebas teman-teman lakukan, ya, tanpa terikat dengan waktu dan tanpa juga terikat dengan tanpa terikat dengan penyebab. Tanpa terikat dengan waktu dan tanpa terikat dengan penyebab. Misal malam-malam teman-teman lagi gabut, terus pengen dapat pahala tambahan dari Allah, kalian berdiri, Allahu Akbar. Selesai. Allahu Akbar. Salat sunnah. Ditanya sama teman kamu, salat sunnah apa itu barusan? Hajat? Bukan. Witir? Bukan. Terus salat sunnah apa itu? Ya, biar dapat pahala aja. Itu namanya salat sunnah mutlak. Dimana teman-teman niat salat sunnahnya ya dibebasin aja. Maka apa kewajibannya bagi orang yang melakukan salat sunnah mutlak? Yang wajib bagi dirinya wajaba qasdul fi'li faqat. Wajib bagi dirinya hanya satu, yaitu qasdul fi'li saja. Sekarang kita sudah mendapati beberapa kesimpulan. Ada 3 macam level salat. Yang pertama, salat fardu. Yang diwajibkan bagi orang yang sedang melaksanakan salat fardu adalah 3 perkara. Apa saja? Qasdul fi'li, at-ta'yin, kemudian
al-fardiyah. Level kedua adalah salat sunnah, nafilah, muaqqatah, ya, atau dzat sababin. Salat sunnah yang terikat dengan waktu atau terikat dengan penyebab tertentu. Maka yang wajib bagi salat sunnah model ini adalah dua perkara. Yang pertama adalah qasdul fi'li, yang kedua adalah saya nggak bermaksud, sorry. Kita mulai dari yang pertama adalah qasdul fi'li, ya. Yang pertama adalah qasdul fi'li, yang kedua adalah ta'yin. Level ketiga, salat sunnah, ya, mutlaqah atau nafilah mutlaqah. Salat sunnah yang mutlak, yang tidak terikat dengan waktu dan juga tidak terikat dengan penyebab. Maka yang diwajibkan baginya hanyalah satu saja, yaitu qasdul fi'li tok. Sekarang pertanyaannya, ya, al-fi'lu, kita tadi sudah bahas nih ketiga perkara. Kita coba catatkan ya. Di antara ketiga perkara tadi itu apa saja? Al-fi'l, satu, ya, qasdul fi'li yang pertama. Yang kedua, ta'yin. Yang ketiga adalah fardiyah. Fardiyah. Apa yang dimaksud dengan qasdul fi'li? Tadi kita sudah sebut di awal, qasdul fi'li. Yang dimaksud dengan fi'il adalah usolli. Fi'il artinya adalah perbuatan. Teman-teman harus meniatkan atau memaksukan sebuah perbuatan tertentu, yaitu sholat. Harus terlintas di pikiran kalian, usolli. Bukan bahasa Arabnya maksudnya, tapi maknanya. Dalam bahasa Indonesia, saya akan melaksanakan sholat. Saya akan melaksanakan sholat. Nah, itulah yang disebut sebagai fi'il. Sehingga wajib bagi teman-teman sekalian untuk mengucapkan di dalam hati kalimat usolli. Saya sholat. Nah. Yang kedua, ada ta'yin. Ta'yin artinya adalah penentuan. Ta'yin artinya adalah penentuan. Penentuan apa? Penentuan sholatnya. Zuhran atau asran. Contohnya adalah sholat zuhur atau sholat asar. Sebagaimana niat teman-teman, usolli fardadh zuhri. Nah, zuhur. Saya sholat zuhur. Saya sholat zuhur, wajib. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen sholat zuhur, dan teman-teman tidak meniatkan sholat zuhur, hanya saya niat sholat 4 rakaat karena Allah, Allahu Akbar, gak sah. Kalau hati ini hanya berkata seperti itu, gak sah. Harus membawa atau menentukan sholat yang sedang teman-teman laksanakan. Entah itu zuhur, entah itu asar, atau dalam sholat sunnah, kita sempat bahas, ta'yin merupakan salah satu kewajiban juga. Sunnah, nafilah, muaqqat atau dzat sababin tadi. Nah, maka ditentukan sholat duha, sholat ratibah, sholat, dan semua sholat-sholat yang lain. Kemudian yang ketiga, tadi kita sebut ada yang namanya fardiyah. Bagi salat wajib, salat fardu, diwajibkan bagi dirinya untuk 3 perkara, qasdul fi'li, ta'yin, dan yang terakhir adalah fardiyah. Apa yang dimaksud sebagai fardiyah? Fardiyah adalah fardhan, yaitu mengucapkan usolli fardadh zuhri. Saya salat fardu zuhur. Menyebutkan fardu. Apa yang dimaksud dengan fardu? Yaitu wajib. Kenapa harus menyebutkan ini? Kemarin di syarat sah salat kita sempat bahas bahwa salah satu di antara sekian banyak syaratnya adalah mengetahui dan meyakini kefarduan salat tersebut. Dan tidak boleh meyakini bahwasannya salat yang fardu itu kemudian menjadi salat yang sunnah. Coba buka catatan, buka catatan kemarin. Gimana? Ya kan? Salah satu di antara syarat sahnya salat adalah meyakini bahwasannya salat fardu ini adalah salat fardu. Jangan sampai ketukar salat fardu kemudian diyakini sebagai salat sunnah, maka salat fardu ini tidak sah nanti. Nah, makanya berdasarkan kewajiban tadi itu, maka teman-teman saat sholat, saat niat juga harus meyakini bahwasanya sholat yang sedang teman-teman laksanakan sekarang adalah sebuah kewajiban. Maka yang wajib sebenarnya apa? Kalau sholat wajib, sholat fardu, maka harus teman-teman laksanakan 3 perkara. Usolli, kemudian yang kedua adalah fard, yang ketiga adalah ta'yin. Ya. Misal sholat zuhur. Sholat zuhur hukumnya apa? Wajib. Bagaimana prakteknya? Saat teman-teman niat Allahu Akbar dalam hati, kalian mengucapkan saya bermaksud untuk sholat fardu zuhur. 3 perkara. Saya sholat fardu zuhur. Saya sholat fardu zuhur. 3 perkara sudah terlaksana. Itu kalau sholatnya wajib. Kalau sholat
Kalau salat sunnah atau nafilah muakkatah atau zat sabab, maka yang wajib adalah dua. Apa tadi? Kita sudah sebutkan, yang wajib bagi ini adalah qasdul fi'li, ini. Qasdul fi'li dan ta'yin. Qasdul fi'li adalah usalli. Ta'yin adalah penentuan. Usalli duha contohnya. Usalli duha, saya niat salat, saya bermaksud salat duha. Itu cukup. Saya salat duha. Saya salat duha. Saya salat 1, duha 2. Menyebutkan kalimat saya salat, kemudian menyebutkan duha sebagai penentuan. Sedangkan salat nafilah mutlaqah, yaitu salat sunnah yang bebas dilakukan oleh teman-teman kapanpun dan dimanapun, maka yang dicukupkan bagi kalian hanyalah qasdul fi'li saja. Apa qasdul fi'li? Usalli. Saya niat salat. Langsung, saya niat salat. Nah, ketika kalian mengucapkan Allahu Akbar, di dalam hati kalian, saya niat salat. Cukup, tanpa harus menentukan ini harus salat sunnah mutlaqah, begini, nggak perlu. Cukup, saya niat salat. Fahimtum? Harju dzalik. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Bentar ya, ini harus merah. Gemes saya kalau gambar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.